human first baru AI, karena basically semuanya memang nyolong. Hi everyone, welcome back to APMF Encore, a podcast series from APMF where we bring guests, the brightest mind from creative, media, brand and advertising to get together and share things that matters for consumer engagement. Today we have Sunny Goh, our good friends, partners, who's been around within the creative industry business for almost 20 years, if not more. But before we start our conversations, welcome Sunny. Halo Pak. Boleh cerita dikit, Sunny Goh siapa? Sunny Goh, sekarang ini saya founder dan co-founder dari GCAF atau perusahaannya namanya Enmas ya. Jadi kita do a lot of creative activities kayak exhibitions, also management of IPs and artists. Tapi sebelumnya saya mainly a comic person. Saya colorist comic di Marvel dan DC, if you know those two. So I'm working in US comic industry for since 2006, 20 years. Yeah. 20 years. Yeah. Jangan lupa chairman Aksi juga. If you say that, yes, I am. Aksi itu adalah Asosiasi Komik Indonesia dan kebetulan saya sekarang chairman-nya juga. Okay, you have your hands busy. Lumayan Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu buat hadir di sini bicara tentang APMF, di mana kita menjadi suatu platform ngumpulnya orang-orang brand, orang-orang marketing, orang agensi dan orang media untuk mendesain kurang lebih apa sih yang penting untuk kita bicarakan. Dan kalau kita bicara di sini tentunya Sunny kayaknya agak-agak jauh gitu ya dari dunia itu. Lumayan. Colorist gitu. Walaupun I think in the past 5 years ya, 5 tahun sendiri mulai membangun sebuah konsep, sebuah experiential konsep, dan itu dilahirkan menjadi yang kita sebut GCAF. Ya, bisa ceritain sedikit San, GCAF itu apa, how it come about, and why you believe it's important. Oke. GCAF itu adalah singkatan. Jadi kepanjangannya adalah Jakarta Illustration and Creative Arts Fair. Jadi at core is an illustration fair. Jadi Jakarta itu 5 tahun yang lalu nggak punya, satu-satunya negara di Southeast Asia yang nggak punya illustration fair. Jadi KL udah punya, Singapura udah punya, Bangkok udah punya, Manila kebetulan bersamaan, tapi kita di belakang. Jadi kita paling terakhir tuh. Jadi pas kita bikin GCAF, Jakarta itu satu-satunya yang belum punya illustration fair. And we think it's important karena pada saat itu ilustrasi itu tidak punya rumah. Ilustrator itu tidak punya rumah gitu. Jadi kita kayak seni visual yang anak tiri gitu ya. Karena mungkin ini dianggap sebagai profesi saja tapi belum jadi kesenian yang cukup untuk menjadi perhatian yang perlu dilihat sama masyarakat gitu. Jadi kayak galeri waktu itu mungkin doesn't give too much attention to illustrators gitu. Jadi mereka tuh kalau mau pameran di mana gitu ya. Kalau mau jual karya mereka di mana. Nah, memang momentumnya itu cukup baik waktu itu, kita 2003 bikin karena saat itu juga kita mulai ada art market. Jadi nah itu ilustrator mulai punya tempat, bisa nih jualan barang di art market, tapi satu hal yang belum ke-solve adalah bagaimana mereka bisa show karyanya. Karena kalau di art market biasanya fokusnya adalah jualan produk saja, sehingga fokusnya adalah bikin apa yang lucu yang supaya gampang diakses oleh yang datang ke art market. Tapi belum ada, ini gambar gua dan gue pengen show ke audience, how do we do that? Belum ada platform yang cukup open, jadi kita decide yuk coba start something. Waktu itu smaller, kita ada 70 artis ya, 50 plus 20, 50 itu kita buka open call, 20 itu undangan.
Dan kita coba untuk bikin, ternyata sambutannya bagus dan kami pikir I think this is tesisnya benar bahwa ini platform yang dibutuhkan karena banyak sekali ilustrator yang mendaftar, then we grow from there. Kayaknya sekarang masyarakat bisa lebih ke expose siapa sih ilustrator, apa kerjaannya, dan bisa juga akses barang-barangnya dia. Jadi ketika di awal itu merasakan there is a needs dan kebetulan ilustrator atau ilustrasi itu almost like illustration versus everybody gitu ya. Like nobody really owns ilustrasi. Betul. Jadi ada beberapa faktor tadi ya. Satu ada iri-irinya ya. Iri karena di negara lain udah ada nih illustration fair gitu kan. Kenapa kita kalau mau ikut fair mesti keluar negeri gitu loh, ilustrator kita misalnya. Dan kita mendominasi loh kalau kita lihat keluar negeri tuh. Misalnya kita ke Singapura banyak sekali orang Indonesianya. Sampai yang masuk korannya yang di feature itu ilustrator Indonesia ketika ada event tersebut gitu. Kalau ke Malaysia juga banyak sekali kita ada di sana. Jadi kenapa di rumah kita sendiri nggak punya? Nah itu satu, ada bagian itu. Nah kalau sebagai sesuatu yang nobody owns, mungkin pada saat itu dulu pernah ada, tapi waktu 2023 itu tidak ada menurut kami gitu. Mungkin itu perasaan aja jangan-jangan, tapi kayaknya kalau iya itu perasaan doang, tapi kita sambutannya sangat baik ya waktu itu. Ilustrator, akhirnya ada nih yang kayak gini, dan ya dari situlah kita berangkat. Kemudian berlanjut 2024, 2025 dan tahun 2006 yang tahun ini. Ya. September 17. Sampai Sampai, ini bukannya promosi APMF harusnya. Ya ini promosi APMF tapi supaya supaya give a perspective ya. It has gone a long way. Tapi justru yang jadi pertanyaan sekarang kan ini apakah ini false start atau ini false hope gitu kan? Karena at the same time di tahun 2023 GCAF didirikan gitu, atau illustration fair di negara lain di ASEAN lah berlangsung. Pada saat yang bersamaan something is brewing on the digital world, right? This little things called, it's not little, this things called AI. Come 2024, come 2025, it has turned into such a massive machinery that AI can actually mimic, dia bisa ngikutin, dia bisa I think the words ngikutin lah ya, all the best artworks out there. How do you see AI dan di saat yang bersamaan sebuah organisasi bernama NMAS tetap bikin bahwa human art created by human still matters. What was the thesis there? I think this a very important question ya Pak. And so far di NMAS itu kami merasakan it is a disruption ya. Jadi kita dunia visual art itu berubah memang sejak adanya generative AI gitu. Jadi memang untuk banyak sekali pekerjaan yang biasanya dilakukan ilustrator itu juga hilang gitu. Tapi uniknya di Indonesia itu memang ilustrator yang bekerja sama dengan GCAF biasanya itu banyak sekali yang sifatnya itu pencipta, kreator. Jadi ada dua ilustrator. Satu yang bikin artnya sendiri, karakternya sendiri, IP-nya sendiri. Satu lagi memang yang bekerja di suatu industri yang bentuknya komoditi gitu. Jadi ilustratornya itu adalah tool dari companies untuk menghasilkan sesuatu. Biasanya di sini itu animator gitu. Animator itu adalah kumpulan ilustrator tuh, kumpulan orang-orang yang menggambar hal yang sama bersama-sama untuk satu produk gitu kan. Jadi dia harus, nah di sisi lain tuh ada kayak komikus tapi yang sifatnya cepat.
kayak webtoon gitu. Nah itu orangnya banyak mengerjakan satu produk. Nah posisi-posisi yang kayak gini itu memang sangat terdampak sama AI karena dia sifatnya buat perusahaan yang tadinya mengakomodir kebutuhan tersebut dengan meng-hire ilustrator, sekarang bisa berdalih efisiensi. Oke, it's more efficient to do storyboards pakai AI, untuk bikin background pakai AI. Nah ini yang tadinya harus human artist, tapi karena itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di belakang, orang nggak pernah lihat storyboard, dia lihatnya film yang sudah jadi gitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini sangat terdampak. Jadi itu cut a lot of jobs tuh. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi di GCav kebetulan yang datang ke kita itu kebanyakan sifatnya pencipta, gitu. Dia punya style sendiri, punya karakter sendiri, gitu. Akhirnya dia punya unique proposition sebagai artis yang kemungkinan besar dia bukan tidak sama sekali, tapi minim dampaknya dari disrupsi AI ini, gitu. Jadi kenapa bisa minim? Karena itu mereka jadi one of the point yang kita minta ketika open call GCav, key pointnya adalah uniqueness, gitu. Jadi you have to be easily identified by your work. Tanpa namanya aja kita udah tahu yang bikin siapa, gitu. That's one of the key yang kita cari dari artis-artis yang berpameran di GCav, gitu. Karena that's what we believe. This identity, kalau seorang artis sudah punya, dampaknya itu akan terminimize terhadap AI, gitu. AI tidak akan segitu menyakitinya, gitu. Menyakitinya lebih begini, dia bisa melawan. Contohnya ada seorang ilustrator yang sudah terkenal. Siapa ya yang bisa kita sebut di sini? Misalnya orang Indonesia, misalnya Darbots, yang sudah identified, ini patternnya dia, karakternya dia. Lalu ada AI yang memakai itu, Darbots bisa melawan. Oh, you stole from me, you're stealing, gitu. It's something yang dia akan bisa punya ground untuk bisa fight back. Ini yang tidak bisa terjadi dengan yang tadi tuh, yang storyboard artist, dia tidak bisa melawan ketika dia harus digantikan oleh mesin. Sangat susah dia harus gimana ngelawannya, gitu kan. Nah, itu tidak bisa. Nah, makanya our belief is okay, you have to be unique, you have to be identifiable, dan kalau bisa you have your own IP so that protects you in the future. So kalau kita lihat jadi ada dua sisi ya di sini ya, bahwa disruption dari AI itu memang tidak bisa dihindari. Bahkan di dunia ilustrasi. Betul. Tapi dampak ini akan bisa diminimalisasi when you create a unique, identifiably unique creations that is uniquely yours. Pertanyaannya adalah, apakah ini temporary atau there will be times ketika seorang prompt master itu akan bisa actually meng-create its own unique AI art? Interesting. I believe in this moment in time pasti sudah ada aja yang menciptakan something yang susah di-trace dari mana asalnya, gitu kan. Oh lucu nih, gitu. Itu AI generated image yang kita nggak tahu nyolong dari mana. Karena basically semuanya memang nyolong. Kalau mau dibilang secara teknis itu adalah dia nge-fit kan semua image yang pernah ada, lalu di-generate ulang kayak gitu. So pada saat ini ada yang nggak tahu, kita nggak bisa lihat ini hasilnya dari mana, kayak tung-tung sahur gitu misalnya, kita nggak tahu aslinya dari mana sih ini image itu, gitu. Tapi but then I don't think creation tersebut akan punya dampak yang sama dengan
human creation, as in bagaimanapun si creation ini perlu human carrier untuk bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang saya belum bisa lihat. Kalau secara teknis pasti ada aja that master prompter yang akan generate something unique by blending whatever he thought is never seen before. Tapi si human carrier ini penting untuk mempresentasikan itu ke dunia, di mana role of humans ini akhirnya saya nggak bisa lihat ini adalah sesuatu yang false. Jadi role of humans ini akan tetap perlu dijaga dan by itself terjaga. Maksudnya dia akan defensible, dia nggak akan terganggu gitu selama dia bisa present that creation in a way dapat trust dari audiensnya gitu. Jadi I'm saying bisa aja ada, tapi the human is important, as in akan sulit untuk someone without credentials to create that creation using AI fully yang bisa dapat trust dari yang lihat. Gitu. Jadi it is possible, but there are beberapa step lah yang bisa dilakukan oleh human being, audience, penikmat seni untuk melihat bahwa karya yang human made masih matters, karya yang dibuat 100% dari AI might have its own disadvantages. Tadi yang menarik di sini Sani bilang bahwa there is no such thing as originals, karena apa yang AI lakukan adalah dengan kemampuannya, dengan kemampuan algoritma dan search dan lain-lain, mengambil referensi dari multiple sources, dan that cases would remains the same. I think so. Jadi gini, paling nggak for the foreseeable future, that's what's gonna happen, karena begitulah si mesin ini dibuat gitu ya, dengan di feed by existing images gitu kan. Dia doesn't create anything new. Tapi in the future ini kayak zaman Napster, Pak. Sekarang ini kita zaman piracy yang belum ada regulasinya kayak gitu ya. Dan I think as we go, jadi baru semalam sebelum podcast ini direkam itu ada sebuah filter untuk teman-teman ilustrator atau artis atau visual artist pakai di atas gambarnya, itu nggak kelihatan filternya. Itu untuk poison the AI. Misal gambar ikan tapi dibaca chicken gitu sama si mesin. Jadi when nanti you ask for chicken, yang keluar ikan kayak gitu. So something like that. Itu itu sebenarnya sudah ada sebelum ini, jauh sebelum podcast ini. Tapi ada tambahan satu lagi, you can add an invisible watermark that I created this. So nanti kalau kita suspect that ada gambar ikan yang mirip sama gambar gua, misalnya I'm the illustrator, itu nyolong dari gua tuh. You can ask the AI to read that watermark, that attribute that image to the creator, yang bisa kasih tahu ini siapa yang bikin. And ini baru hari ini. Ya, as the AI progresses, this type of technology to identify who's the actual creator akan juga berkembang gitu kan. Jadi saya juga ngelihat future di mana di masa depan gambar-gambar yang dicolong itu akan kelihatan semua nih. Oh, ini dari sini gitu. Jadi ada yang nge-tag gitu kan. Nggak tahu itu akan terjadi atau enggak, tapi kayaknya akan terjadi. Bahkan di musik, Warner juga baru beli that kind of a startup, an AI startup untuk ngasih tahu nih dari AI generated music, ini ngambil lagu siapa aja sih
and actually possible gitu. Oh ini instrumennya dari sini, vokalnya dari sini, you can actually tell. Nah, there's always that race, sehingga ujungnya kenapa ini kayaknya penting, karena ujungnya akan bagaimanapun semua yang dicuri itu ada pemiliknya. Betul. Kepentingan pemiliknya juga sangat tinggi, bukan dari user. User itu maunya, misalnya kita user maunya pakai, itu kan berarti maunya nyolong tuh. Oh kita generate deh, itu kita at the time we are stealing gitu. Tapi kekuatan dari yang punya image, animasi, Disney semua itu juga punya their own kepentingan untuk protect dari IPs gitu kan. Mereka juga mau diproteksi. Nah, itu jadi akan ada a new fight di mana para IP owner dan bahkan human artist, individuals yang akan mencoba protect their creation. Pada akhirnya kita akan nyampe equilibrium di mana kita nggak longer dicuri begitu saja, tapi ada attribution balik ke kreatornya yang akan akhirnya human artist bisa punya another layer of satu sustainability, karena nggak apa-apa nanti pada saatnya ada mungkin seperti Spotify-nya atau apa yang bisa attribute, gambar gue boleh lo pakai tapi lo attribute something back ke gue sebagai kreator. Nah itu ada hal-hal seperti itu yang kayaknya in that sense is buat saya yang run GCAF and run NMAS, kayaknya nih human artist will never tidak seburuk itu impact-nya, karena juga ada nggak cuman kita berusaha nge-stop, tapi ada yang berusaha cari caranya gimana human artist yang create itu mendapatkan apa yang mereka harusnya dapatkan. Karena APMF kita bicara tentang marketing, kita bicara tentang brand, di mana brand safety, brand that has the ability to protect itself. Sekarang berarti dengan apa yang barusan diceritain, untuk sebuah brand yang menggunakan solely dependent on AI, untuk dalam hal ini misalnya ilustrasi, it may not be too advisable ya, karena in reality berarti sebuah brand ini sadar atau tidak sadar promoting copyright infringement. So jadi ada 3 hal ya Pak. Satu itu tadi berarti hukum, legal aspect of the action. Jadi kalau kita pakai itu ada legal actionnya apa. 2 ada ethics. Dan 3 ada ini yang social aspect lah. Kayak bagaimana ini bisa diterima sama masyarakat, apakah ini menghibur atau tidak. Dan commerciality itu ada di yang ketiga menurut saya. Nah, yang saya nggak berani ngomong memang di legal sama ethics di sini gitu. Tapi saya pengen ngomong dari si social aspeknya, dari ketika brand memutuskan untuk generate pakai AI, itu impact yang saya lihat as a novelty, dia bisa bekerja as a novelty. Pada satu momen misalnya dia mau membuat custom version of their million customers, misalnya avatar pakai AI, that's a novelty yang pada campaign itu dibuat, it might work gitu ya, nah yang saya yang nggak bisa advice adalah untuk longevity-nya apa dari pemakaian itu. Jadi ketika itu dipakai untuk sesuatu yang tactical atau one time, maybe that's fine. Tapi untuk brand-brand yang punya stake untuk be in the culture,
I don't think at least that remains to be seen untuk kita pakai fully generative AI without a human anchor. Human anchor-nya ini penting. Jadi human anchor itu berarti human first baru AI. Instead of AI first baru human. Berarti AI first, terus ada KOL misalnya atau siapa yang akan saya masih belum melihat cukup kuat si root dari creation yang dibuat oleh Gen AI kemudian disebarkan oleh manusia. Instead of the other way around. Saya masih melihat human creation nih. Misalnya ada ini sudah terjadi by the way di Jepang. IP owners melicense karakternya untuk dipakai oleh AI companies untuk kemudian di-generate. Disney does that juga kemarin with mixed response ya dari orang-orang kayak gitu kan. Jadi orang bisa generate Mickey Mouse pakai Sora kayak gitu kan, tapi kan tidak diterima. Tapi biasanya kayak gini-gini Jepang memang lebih open, jadi dia sudah mulai melicense karakternya itu. Nah, tapi kuat nih si root-nya ini karakternya. Nah, dia ketika di-generate AI untuk whatever purposes, dia akan might works better than the other way around, vice versa. Jadi kita bikin fully generative AI, then as human person to promote that, I don't think that would last. Jadi saya bisa recommend kayaknya mungkin buat tactical oke, tapi kalau brand mau pakai itu untuk punya staying power, I don't think so. Untuk creative agency juga supaya tidak menjadi bagian yang mempromosikan Gen AI as a replacement, ya, melainkan sesuatu yang bisa mensupport rather than replacement, sesuatu yang complementary rather than replacement, dan as part of the ecosystem juga, bukannya malah mempromosikan AI is the solution untuk semua yang berhubungan dengan kreatif, tapi jika menggunakan creativity dan AI itu bisa menjadi campaign yang jauh lebih baik untuk brand. Is that how we should look at it as we're talking about creative agency for examples that maybe you shouldn't really promote, we could do 100% AI for these commercials or these activations, but there are ways, there are steps that ya memang AI dibutuhkan. Ya tadi kan Sandi juga bilang bahwa there are certain things yang mau nggak mau akan di-replace. Itu ya it's inevitable. Ya, either unfortunately those people with that specific set skills either mereka upgrade, mereka create their own skills atau mereka create their own characters. Ini akan di-replace. Tapi yang menarik when you say yang tidak, at least at this particular moment in time, belum akan di-replace, dan kalau menurut saya juga kayaknya nggak akan di-replace deh. Once we say, illustrations, karya manusia akan menjadi, ada Spotify-nya, ada Getty Image-nya, ada itu yang bisa digunakan oleh AI, daripada mengurangi jumlah ilustrator, kayaknya ini bisa menjadi sesuatu yang membangun industri lebih baik. Is that how you see it? Again, ada tempat-tempatnya di mana AI itu akan berguna untuk creative agencies. Dan I'm not saying which part. Kayaknya teman-teman akan sudah tahu, oke, ini part-part yang kayaknya bisa diisi atau diganti oleh machine fully misalnya. Itu biasanya yang di background pekerjaannya. People doesn't have to know, gitu kan. Itu to is their own lah kayak gitu. Kalau memang itu membuat your company or your agency be more agile, be more efficient, I think I'm not here to say that you shouldn't do it. Tapi when it comes to public facing activities or exposure, I think at this point in time and in the foreseeable future, itu akan detrimental terutama ke brand. Of course, not all brands created equal.
ada brand-brand yang memang nggak perlu that kind of like provenance bahwa ini yang bikin ini human gitu. Ada yang ada industri-industri yang overlook itu. Kalau memang by your own research and sensitivity bahwa ini memang tidak perlu hal-hal seperti kita care much about that, ya sudah gitu. Itu brand-brand yang pada waktu sebelum AI mereka juga nggak akan hire illustrator. Gitu kan, ada yang emang nggak akan, bukannya sekarang jadi pakai, dulunya akan, memang ini nggak akan, sehingga karena yang lihat audiensnya don't care gitu kan. Nah, tapi di key campaigns dan key brands which conversation is important, I don't think that's something you should try to inject that much AI into the work, karena itu bukannya efficient, it will blow back, I think, gitu ya. And again, tadi ada aja ways to use AI that possibly could fit into the campaign atau into the brand, but maybe that's a one time thing yang kalau diulang-ulang that's gonna hurt the brand gitu kan. Tapi buat one time I think that's fine. More like an experiment rather than truly the way you do things with advertising, the way you do things with your brand. Yeah. And it's a novelty. Yeah, it's a novelty versus trusting that AI will replace the human behind what the strategy is all about. Yeah, I think because kalau itu yang terjadi, then you will be replaced as well. That's true. Iya kan? Yeah. Kalau kita punya, karena itu one cannot be true without the other, gitu. Kalau kita percaya this output can be machine replaceable, apalagi kita, gitu loh. Apa namanya? Harus barengan kan? Iya. Kalau kita percaya agencies will never go anywhere because we need human direction, then is the same with the output, I think, gitu kan. Jadi ya udah, kita pilih aja satu feature yang mana. Ya, we can choose the feature, we can vote for the feature, itu aja, kayak oke, bisa kok, ini nggak apa-apa. Ya berarti ini juga nggak apa-apa, nggak ada, gitu. Brandnya langsung generate aja. Yeah. Right? So that's an option too, right? That's an option too. Yeah. If you keep, there will be time where you have to choose. Right. And we're seeing this kan, brands starting their own agencies, like Insight, because maybe the CEO think, udah ada nih, pakai AI aja, gitu. Why do it? Udah optimization, Facebook Ads semuanya di situ. Why do we need agencies for? Jadi kalau kita believe enggak, you still need agencies because we need whatever it is the reason, then it's the same for the output. Yep. Yeah. Jadi I think that is a very important, and mungkin kita sebentar lagi akan di persimpangan jalan itu. Semoga tidak. Semoga itu tidak apa-apa. We are already here. Yeah, we're already there. Mau kemana? It's your choice, gitu ya. How you created your futures is what you believe in terms of how you would like to live, gitu kan? Right. Ya, kalau misalnya semuanya pakai mesin, soon you would be replaced, and vice versa, gitu kan? Let's move back a bit. Kita bicara tentang ilustrasi, dan tadi sempat bilang bahwa apa yang akan tergantikan, kita mungkin beberapa kali ngomong itu akan selalu ada yang tergantikan, tapi akan ada selalu yang akan susah sekali untuk digantikan. Itu ketika sebuah ilustrator berhasil menciptakan, the creators, right? Mereka punya IP, mereka bisa defend their thesis dan lain-lain. Are you saying because of what happened right now, memiliki apalah ya kita sebut, mau gaya, IP, karakter dan lain-lain,
yang tadinya mungkin ya ini gaya gua gitu, menjadi kayak ya lu harus begitu. Is that how you see it di dunia ilustrasi sekarang? Interesting. I think more and more kita maju ke future yang tadi kita bicarakan, akar ini sangat dibutuhkan untuk whatever, terutama di marketing, untuk sebuah IP atau karakter itu punya history gitu ya. Jadi kayak apapun yang nanti mau disampaikan oleh siapapun termasuk brand itu needs to have a history gitu. Nggak bisa completely new because everyone can generate something new at that point kan. Kayak apa namanya? If you can generate it in seconds, then so am I. Jadi saya juga bisa bikin itu in seconds gitu kan. Jadi ketika itu terjadi, we need history, bukan hanya provenance siapa yang bikin, tapi provenance that this actually have something worth saying gitu ya. Nah itu nggak bisa overnight in terms of illustrator ini atau artis atau creator, comic artist, siapapun sebenarnya penting untuk start nabung their share in culture. Oke. Ya, nabung their share in culture. Jadi bukan hanya menggambar saja, tapi ikut mencipta dan menaruh ciptaannya di culture. Gimana caranya? Multitudes, but GCAF is one platform yang kita bikin untuk itu, bagaimana memperkenalkan karyanya. Nah, karena pada waktunya nanti they will go back to this set of IPs, character stories yang punya root itu. Jadi it's important for us to not just karena mungkin kalau kita yang immediate aja, how do we make money immediately, yang mungkin terdampak dengan segala macam yang terjadi sekarang kayak gitu kan. Jadi sekarang semuanya belum sadar bahwa genre ini merugikan dia in the future. Kayak sekarang kayak murah aja kan, murah gitu kan, gue bikin iklan pakai ini aja lah, murah kayak gitu, efisien. Tapi ada waktunya mereka akan kembali mencari library apa nih yang punya history, dan itu nggak bisa dibuild overnight. Jadi sekarang is a good time, if not too late, tapi you have to start now. Tadi nabung your share in the culture. Nah itu yang apa namanya, we've been telling the artist, nggak apa-apa kalau sekarang kayaknya sangat challenging, tapi you can do at least this. Kita support bagaimana you create your own brand, you create your own characters, kalau bukan karakter, your own identity, your color palette yang selalu lu pakai supaya orang tahu, oh kalau biru nih dia nih gitu kan, birunya seperti apa. Nah itu sesuatu yang kita always believe in the long run ini akan sangat berguna nih buat si artis itu, bahkan pada saat benar-benar si image generation ini sudah liberated lah, kayak udah democratized, yang ya kan AI, this is the worst version of AI today, right? Kayak and it's so quick. Nah itu yang akan menolong mereka sih, ini si tabungan ini. APMF itu selalu mempromosikan ekosistem kolaborasi di mana setiap stakeholder dari industri marketing and communication atau brand engagement itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling support. Kalau kita tarik hubungannya antara artis membangun atau menabung
dirinya menjadi bagian dari sebuah culture, how do you see brand, how do you see media playing an important part dari seorang artis journey membangun dirinya menjadi bagian pop culture? Ya. Dan nanti pertanyaannya, what do they get out of it? Tapi let's start, why media atau brand should be involved? I think media, this is a tough question. Media, brands, agencies, dia itu adalah back then is our biggest advocates. Ya kan, human creativity, advocate terbesarnya adalah these people, media people, agencies. Itu adalah bagaimana human creativity in the forefront untuk brands, biasanya kan. Jadi apapun yang tidak bisa dilakukan tanpa brands bisa terjadi karena kombinasi kolaborasi ketiganya gitu ya, gitu. Betul kan? Nah, so kolaborasi yang mungkin terjadi di masa depan sekarang terdampak oleh satu elemen, satu kedatangan in disruption ini gitu kan, on which they now can choose whether or not they want to use this atau milih antara dua opsi ini. Should I work with artists or should I just use AI? It's important now that kalau artisnya itu menabung, yang bisa memperbesar their stake in the culture itu adalah teman-teman ini. Ketika ini terjadi kolaborasi berempat, akan mempercepat impact dari IP atau karakter yang dibuat ke si culture. Apa yang didapat? Sekarang untungnya, jadi ada beberapa timeline. Kalau sekarang untungnya lebih enak, bukan lebih enak malah penting human artist ini provenance, karena mulai kelihatan tuh bentuk-bentuk yang di generate AI itu orang malah makin bisa tell ya, karena setiap hari mereka lihat kan misalnya ada homeless media yang baru mulai dia pakai generate semua pakai AI, so we can see the color of AI, then is menguntungkan mereka untuk bekerja sama dengan artis untuk their campaigns gitu kan. Jadi malahan ya we see Hermes siapa melakukan itu, yang kalau tidak ada positive results they will stop doing it gitu. Tapi kan diterusin si brands ini, apalagi luxury brands ya, yang penting bahwa mau kasih lihat we can do more, they work with human artists. Nah, yang kita bicarakan kedua timeline setelah ini adalah tadi ketika yang ngelihat itu udah sampai titik don't care. Yang ngelihat itu sudah pada titik don't care. Sekarang masih kayak kalau ngelihat human artist masih lebih tertikel psychologically bahwa this is a legit brand, dapat luxury-nya. Pasti ada titik di mana people don't care. Entah apa yang membuat itu, tapi mungkin karena si AI Gen ini tadi mungkin Pak, master prompt-nya tambah banyak, makin apa, or there's so much money being put in, then it floods the media, gitu. Nah pada saat itu ingat di masa depannya lagi, you will go back to this untuk mencari si apapun yang sedang ditabung sama teman-teman itu, karena setelah ini terjadi ada fatigue lagi, ada fatigue lagi di mana people akan cari lagi something that actually
have meaning. Nah, saya berharap yang ini tidak pernah terjadi, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah, tapi ingat bahwa ini ada teman-teman yang sedang nabung. Now they are kayak begging. Pada saat ini mereka kayak begging for work. Tapi nanti maybe you will back them so they can use your character, their character untuk promote your brand, gitu kan. So the middle scenario is this never gonna happen, that you guys keeps working until then. Jadi no one has to beg for anything. Kayak oh this is beneficial for everyone, gitu kan, bahwa the audience wants something real, something that have root in the culture. Nah itu sih mungkin that's my ini ya, how I see teman-teman nanti di APMF bisa build the conversation around this AI artist thing. Jadi kalau misalnya kita summarize our conversations adalah nabung, because that matters for you as an illustrations. The way how it's gonna happen, how what you do now will affect what is gonna happen for you in the future. Yeah. Brand, you have an options. Mau pakai whatever. Maybe sooner or later you'll go back. Dan ini akan kembali ke ilustrator tersebut. Yang akan dicari adalah mereka yang sudah punya tabungan. Yeah. Anything else do you want to add? Maybe I think that's fully summarized what I have to say regarding this AI and artist ya, yang kalau ketemu ilustrator juga that's their biggest concern kan, keresahan terbesarnya ilustrator juga gimana nih kalau ini masih akan tambah bagus lagi, what's in it for me, what I'm gonna do, itu juga something yang recurring gitu kan. Nah, maybe yang nanti maybe I'll be in APMF to share is how does culture gets built in this age of AI. So that's what I'm going to share more, the thought about bagaimana nih para ilustrator itu should do what's the checklist and how media and brands play a part in that culture creation. Jadi bukan hanya orang yang memakai culture, tapi actually someone who start something. So you are not just renting but owning. So that's nanti maybe nggak cukup waktunya untuk I share. Tapi kalau ada yang I want to share more, maybe how do you as non artist, as non creator, how do you create culture? Okay. With that, we are closing our APMF Encore sessions. Hopefully, the past few minutes, you will get nuggets, informations, insights that matters for your business. And thank you, Sunny. We're looking forward to hear your sessions in APMF. And looking forward to have more illustrative works coming up and be creating a cool stuff in Indonesia. Amen. Thank you so much. Thank you, Pak.